ingin menjelaskan makna ridho, arti daripada kata ar-ridho. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ridho terjemahannya agak repot. Ridho bisa berarti puas, ridho bisa berarti rela, ridho artinya tidak protes, ridho artinya senang apapun keadaannya. Jadi ridho ini satu kata, kalau diterjemahkan butuh banyak kalimat. Ya, butuh banyak kalimat. Dikatakan oleh Habib Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu taala anhu, "Intarudha bil maqsum ishtamu na'aman, fa in lam takun tarudha bih ishta fi hazan," atau kama qala radhiyallahu anhu. Kalau kamu ridho dengan apa yang Allah bagikan, maka kamu akan hidup dalam kenikmatan. Tapi kalau kamu enggak ridho dengan bagian yang Allah berikan untukmu, maka kamu akan hidup selalu dalam kesedihan. Jadi pertanyaan saya, kira-kira antum semua, saya, pemirsa dimanapun, sahabatku dimanapun berada, pengen bahagia atau pengen susah? Pengen bahagia atau pengen susah? Oke, yang bisa ngasih bahagia siapa? Allah. Jadi kalau enggak suka sama bagian yang Allah kasih, berarti enggak suka sama siapa? Enggak suka sama siapa? Jadi sama Allah dikasih bagian, misalnya hari ini Allah ngasih kamu bagian 1 juta. Kemudian kemarin Allah ngasih kamu bagian 0 rupiah. Yang ngasih siapa? Allah. Jadi kalau kemarin kamu enggak suka dikasih 0 rupiah, berarti kamu enggak suka sama siapa? Sama Allah. Orang yang enggak suka sama Allah bisa senang enggak? Enggak mungkin bisa senang. Nah, ridho itu kondisi apapun, ya, apapun kondisinya, melihat Allah yang melakukannya. Melihat Allah yang melakukannya. Karena melihat Allah yang melakukannya, maka dia ridho. Kalau bahasanya orang yang lagi jatuh cinta, asal kamu yang melakukannya, aku ikhlas. Itu ikhlas dalam bahasa Indonesia, bukan ikhlas dalam beramal soleh, beda ya. Ikhlas dalam bahasa Indonesia itulah yang artinya ridho. Asal kamu yang melakukannya, aku senang. Contoh, dicubit, sakit enggak? Sakit. Tapi kalau yang nyubit, ya temanten baru dicubit sama istrinya atau sama suaminya, marah atau ridho? Minta lagi dong. Sakit tapi minta lagi, ridho. Kenapa? Karena melihat yang melakukan adalah dia yang dia cintai. Maka kalau kita pengen bisa ridho, hidupnya enak, hidupnya senang, hidupnya nyaman, lihatlah di jagat raya ini tidak ada yang melakukan kecuali Allah. Al-fa'il huwallah, gak ada yang berbuat kecuali Allah. Sehingga kalau ada yang gak enak, lihat Allah yang melakukannya, jadinya kita bisa sabar. Dijanjikan sama Allah Ta'ala, kalau kamu sabar, nanti kamu tak kasih surga. Lihat Allahnya aja udah senang, apalagi ditambah surga. Ya, dikasih bonus sama Allah. Dapat Allahnya udah luar biasa, masih dikasih suguhan-suguhan gitu ya. Suguhannya namanya surga. Nah, kebanyakan kita ini gagal paham, sehingga hidupnya susah. Dikasih sempit rezeki, marah-marah. Padahal kalau lihat, Allah ngasih saya sempit rezeki, padahal saya udah bekerja, padahal saya udah berusaha. Berarti Allah sayang sama saya. Allah mau ngapuskan dosa-dosa saya. Allah lagi menyiapkan sesuatu yang besar untuk saya. Sehingga dia nggak pernah berubah urusannya dengan Allah, ibadahnya nggak pernah berubah, hidupnya juga nggak berubah, bahagia terus. Saat dia ditanya, kenapa kamu kok bisa senyum-senyum padahal gak punya duit? Jawabannya santai, punya Allah. Loh, kok punya Allah bagaimana? Lah ya punya Allah, yang lagi nahan rezeki saya Allah. Ya saya tinggal ngomong sama Allah, ya Allah siap, seneng saya, tapi nanti gantinya yang banyak ya gitu. Kan disimpankan dulu, ditahan, nanti ganti yang banyak. Jadi ngobrol sama Allah gitu loh. Kalau ngobrolnya sama Allah enak atau gak enak? Enak. Nah, kebanyakan kita tidak mau ngobrol sama Allah, ngobrol dengan kepalanya sendiri. Begini. Sehingga banyak suudzon, banyak prasangka buruk, banyak pesimis, ya.
Kemudian kecil hati, beda dengan orang-orang yang soleh, diantaranya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ismail dan ibunya yaitu istri Nabi Ibrahim alaihissalam diletakkan di padang Sahara, Nabi Ibrahim itu penuh harap. Mau istri sama anak ditinggal padang Sahara, bukannya cemas, gelisah, nanti siapa yang jaga, apa bisa panjang umur, apa enggak nanti meninggal, diterkam binatang buas dan lain sebagainya. Enggak mikir itu, justru tambah angkat tangan, ya Allah aku titip ya, letakkan sebagian anak keturunanku di sini, aku titip ya Allah, tolong datangkan orang dari segala arah, kirimkan makanan dari segala penjuru. PD-nya luar biasa. Kenapa? Karena melihat Allah yang nyuruh pasti baik. Mengerti Allah yang merintahkan, pasti itu hasilnya menyenangkan. Nah jadilah kita hidup dengan hati yang semacam ini, maka insya Allah hidup kita akan mudah dan menyenangkan.